warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqakum minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innahu kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Taib ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari yang cerah ini alhamdulillah kita bisa bertemu dan alhamdulillah kita akan membahas kitab, bukan membahas kitab, belajar membaca kitab, yaitu kitab Al-Qawaidul Arba' karya As-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, yang dimana kitab ini membahas masalah akidah, tapi kita tidak terlalu membahas terlalu panjang. Kita hanya akan bagaimana kita untuk bisa belajar membaca kitab itu, ya. Kita sedikit-sedikit untuk bisa untuk memahami arti dan terjemahnya. Di sini kita udah transmisikan ke layar, ya, biar gampang untuk dipahamin. Ini harusnya pakainya itu si tablet. Ini ada yang bawain tablet cuma nggak ngerti pakainya Samsung. Iya, cuma karena itu akunnya masih akun yang punya, jadi saya enggak. Iya betul. Baik. Pada hari ini kita akan berusaha untuk belajar baca kitab, ya. Kita usahakan ntar dalam 1 bulan kita belajar untuk baca kitab ini sepekan aja, ya. Dalam 4 pekan itu kita belajar sepekan aja biar enggak begitu itu, ya. Baik, kita mulai, ya. As'alullaha, ya, as'alullahal karima rabbal arsil adimi ayyatawallaka fit dunya wal akhirah. As'alullahal karima rabbal arsil adimi ayyatawallaka fit dunya wal akhirah. Sebaris gini bisa. Nggak ada lagi, ya? Si Asraf nggak ada, cuma satu. Nggak ada lagi. Nggak bisa lihat di sini aja, di layar, ya, di layar. Ya. Baik. Dalam kitab
Al-Qawaidul Arba ini ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai kitabnya. Di dalam muqaddimahnya dia membaca dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini karena di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran itu semua surat-suratnya dimulai dengan diawali dengan Bismillah, kecuali dalam surat At-Taubah di surat yang ke-9. Maka di kitabnya dia mulai dengan Bismillah. Cuma di sini di kitab Pak Nasir ini nggak ada ya. Ya, di situ mu'alif tuh memulai dengan Bismillah. Kemudian di dalam muqaddimah itu as'alullahal karima. Ya, kita bahas dikit-dikit. Paling penting kan praktiknya kita bisa baca kitab ya. Jadi nggak terlalu itu. Silahkan ntar kalau di harokatin, sebenarnya kalau itu ntar akan apal sendiri. Sebaris saja. As'alu itu adalah fi'lul madi. Fi'il madi itu mu'rab ya. Fi'il madi, fi'il mudhari. Kalau fi'il madinya itu adalah mabni dari sa'ala. Fi'il madinya sa'ala. As'alu ini fi'lul mudhari, dia mu'rab. Fi'il mudhari itu mu'rab kecuali bila dia tersambung dengan nun taukid ya, maka dia mabni, dan tersambung dengan nun kiswah. Nun kiswah itu apabila kita tasrif ya, as'ala ini kan mutakalim ya, as'ala. Jadi bentuk gaibnya apa? Yas'alu, yas'alu, yas'alani, yas'aluna, tas'alu, tas'alani, yas'alna, yaitu yang dinamakan nun kiswah. Yas'alna. Kalau nun taukid tidak, as'alu itu disambung dengan nun taukid ya, as'alanna, maka nun ini adalah namanya nun taukid, maka dia termasuk mabni. Sedangkan untuk semuanya adalah mu'rab ya, mu'rab. Jadi fi'il mudhari itu mu'rab dan mabninya ada di nun kiswah itu, yang berarti yang berarti ghaib, jamak ghaib ya, jamak ghaib untuk muannas. Pokoknya yang jamak-jamak dia ada berapa biji dia adalah mabni. Dan tahu perbedaan mu'rab dan mabni? Mu'rab itu bisa berubah di huruf akhirnya. Kalau dia as'alu, ini kan namanya apa? Marfu namanya. Marfu itu dibacanya dhammah, marfu. Bisa juga mansub itu dibaca fathah. Jadi kalau kita bilang marfu itu bukan berarti dhammah aja, bisa juga antar wawu, bisa antar juga alif. Kemudian kalau mabni itu di akhirnya kalau fathah terus, kalau dhammah terus, ya kalau jar terus, itu dinamakan mabni. Mabni itu tidak berubah walaupun ada amil sebelumnya, gitu ya. Dia tidak berubah. Nih. As'alu ini kan udah kita pernah belajar ya di pelajaran Durusul Lughah 1, kita kan harus bisa tasrif ya. Tapi kita nggak harus semua, kan kita patokannya bisa membaca kitab ya, kitab kecil ini Durusul Lughah, nggak harus tahu tasrifnya detail gitu ya, nggak harus tahu i'rabnya secara detail, tapi sederhana aja tahu as'alu ini adalah fi'il mudhari. Kalau kita tasrif, maka as'alu ini termasuk adalah yang mutakalim. Mutakalim itu apa? Kata ganti orang pertama. Kan kata ganti orang pertama adalah ada ana dan
nahnu. Ini termasuk ana. Kalau kita tasrif jadi ini yas'alu, yas'alani, yas'aluna. Tas'alu, tas'alani, yas'alna. Ya. Jadi wa mahum yang mahuna. Kemudian anta, antuma, antum berarti apa? Tas'alu, tas'alani, tas'aluna. Kemudian anti, antuma, antumnya apa? Tas'alina, tas'alani, tas'alna. Terus ana berarti apa? Ana nahnu as'alu, nas'alu. Ya. Antum itu insya Allah bisa nyangkut lah dikit-dikit. Kemudian dari asalnya as'alu itu kan fi'lul madinya apa berarti? Sa'ala. Tasrifnya coba bisa nggak? Sa'ala, siapa yang bisa? Sa'ala, sa'ala, sa'alu. Terus sa'alat, sa'alata, sa'alna. Sa'alta, sa'altuma, sa'altum. Sa'alti, sa'altuma, sa'altunna. Sa'altu, sa'alna. Ya, dengan nggak sengaja kita secara itu bisa hafal ya. As'alu ini kan fi'lul mudhari' mu'rab. Jadi as'alu adalah kalau fi'il pasti ada fa'il. Maka fa'ilnya di sini ada. Nah, fa'ilnya yaitu bentuknya domir. Domirun mustatirun atau domir mustatirun jawajan takdiruhu anna. Ya, anna di sini ada mutakalim anna, takdirnya anna, yaitu domir atau kata ganti. Domir itu kata ganti, domir ya. Yang mustatir itu tersembunyi. Wujuban itu wajib tersembunyi, wujuban. Dan takdirnya adalah anna. Allah ini sebagai apa? Maf'ul. Karena as'alu ini adalah fi'il muta'addi yang membutuhkan dua maf'ul. Jadi paling penting kita baca nih, sekedar aja info aja ya. Ntar kalau antum pahamin terlalu jelimet, cukup yang sendiri takutnya ya. Paling penting antum bisa dengerin, bisa baca intinya ya. As'alu hal karima. As'alullahal karima. Al-karima, waha ini apa? Bentuknya maf'ul. Jadi maf'ulnya. Jadi fi'il, fa'ilnya mustatir, ya. Allah ini si maf'ul. Jadi ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Al-karima bentuknya apa? Na'at. Na'at itu sifat dari Allah. Allah itu as'alu, saya meminta, saya memohon. Kepada siapa? Allah itu objeknya. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala al-karima yang mulia, yang dermawan, yang mulia, yang dermawan ya. Rabbal arsy, Robba arsy. Jadi ada Robba itu kadang-kadang kalau membaca kitab ada yang diartikan Robba itu pangeran, Tuhan. Jadi sebagai orang salaf kita tidak boleh mengartikan dengan kata Tuhan ya. Kita Tuhan Allah, walaupun itu artinya secara umum adalah Tuhan. Robba ya Robba, kalau enggak ya memiliki, yang menguasai ya. Robba yang memiliki atau yang menguasai. Al-arsy apa? Ars, dia memiliki ars. Jadi Allah meminta apa? Kita meminta apa? Saya ya asal saya minta. Itu maksudnya perkataan siapa? Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab bilang, saya meminta kepada Allah yang mulia ya, yang dermawan ya, Rabbal arsy, yang memiliki, yang menguasai ars, al-adima, yang agung. Al-adima ini adalah naat ya. Naat atau kata sifat.
Jadi as'alu fi'il, fa'il, Allah maf'ul, al-karima ini adalah naat kepada Allah lafzul jalalah ya. Bisa juga al-karima ini sebagai badalnya ya, sebagai Rabbal Arsy ini juga badal yang kedua ya, Rabbal Arsy itu. Al-ars yang memiliki ars. Nah ini begini. Yang memiliki ars Allah yang bersinggasana, kadang-kadang orang diartikan bersinggasana. Tidak boleh ya, pokoknya yang memiliki ars aja gitu kita. Al-Adim yang agung. An yatawalla tadinya an yatawallaka. Ya yatawallaka. Ayyatawallaka apa artinya? Agar ayyatawalla, agar menjaga ya, menjagamu ya. Kaknya ini adalah anta ya, ini karena mudhof ya, kayak bukan mudhof tapi ini adalah tersambung ya, fi'il mudhari ya, kemudian tersambung dengan dhamirnya anta ya. Ayyatawalla itu agar menjagamu atau mendoakanmu gitu, melindungimu fit dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Sampai di sini ada yang bisa membaca? Coba, ada yang mau? Yang belajar, udah berani belajar, sebaris doang ini, sebaris dulu. As'aluhal karima Rabbal arsil adimi ayyatawallaka fit dunya wal akhirah. Saya meminta kepada Allah yang memiliki ars yang agung agar menjagamu di dunia dan akhirat. Nah, sampai di sini. Siapa yang berani baca? Ada si Ali, coba, pasti bisa lah sebaris ini. As'alullah al-karima rabbal arsyil azim bahasanya ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirati, karena kita belajar nahwu ya. Harus dibaca, jadi jangan diwakaf, wakaf. Alhamdulillah, ahsan. Siapa lagi? Ayo, Abdur. As'alullah al-karima rabbal arsyil azimi ayyatawallaka fid dunya wal akhirati. Ya, alhamdulillah. Ada yang berani lagi? Ya, si As'alullah al-karima rabbal arsyil azimi iya. ayyatawallaka fid dunya wal akhirati. Alhamdulillah, ahsan. Wa ayyata'alaka mubarakan aina ma kunta. Wa ayyata'alaka mubarakan aina ma kunta. Wa ayyata'alaka mimman idza a'ta sakaro. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya ya, u'tiya sakaro wan a'ta, u'tiya sakaro. Wa idab tuliya sobaro. Wa idza atnabar istaghfaro. Saya ulang lagi, kita lanjut dari awal lagi ya, terus nyambung. As'alullahal karimah rabbal arsil adimi ayyatawallaka fid dunya wal akhirati.
wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa an yaj'alaka mimman idza uqdiya sakara wa idza tuliya sabara wa idza atnaba istaghfara. Ya. Kita lanjut ya. Wawunya ini adalah namanya wawu atop, ngikutin yang sebelumnya jadi sama. Ayyaja'alaka ya, ada dibahas sebelumnya yatawallaka bersama, makanya ini wa ayyaja'alaka dan ja'alaka ini dari fi'il mudhari, fi'il madinya apa? Ja'ala apa? Menjadi. Terus fi'il mudhari apa? Yaj'alu. Kok bukan domah, bukan marfu karena ada an. An adalah apa? Huruf taukid wa nasbin ya. Huruf taukid wa nasbin yang menasabkan ya fi'lul mudhari di akhirnya. Maka karena isim fi'il mudhari itu adalah mu'rab, maka di akhir fi'il itu bisa berubah. Mu'rab itu yang bisa berubah. Kalau mabni tidak bisa berubah walaupun kemasukan huruf nasab, kemasukan huruf jar. Tetap kalau domah, kalau fathah, seterusnya tidak bisa diganggu gugat. Kalau kata orang tuh angel, batu itu nggak bisa diubah-ubah. Iya. Itu kata Pak Sarwoto si angel. Saya sholat jadi nggak khusyuk sama Pak Nasir, paling angel. Lagi dikir bilang angel. Tahan-tahan ketawa jadi nyemprot. Ja'ala ini adalah artinya menjadi. Ja'alu. Pokoknya cukup yang pertama aja, yang ini buat dipraktekin ntar. Ja'ala. Kalau fi'il mudhari'nya apa? Yaj'alu, yaj'alani, yaj'aluna. Taj'alani, yaj'alna. Ya, kalau kita bahas begini mah sebaris aja sebenarnya nggak rampung 1 jam ya. Tapi sekedar aja ntar praktekin sendiri. Kalau mau tadi itu di grup tuh kalau pengen belajar tasrif tuh ada Pak Sarwoto yang suka ngompor-ngomporin. Nah, di situ aja udah. Kalau di sini habis waktunya. Ya. Gampang nanya, menjawab susah. Wan yaja'alaka dan agar menjadikanmu, kaknya itu mu ya ja'alaka, agar menjadikanmu mubarakan, menjadikan kamu keberkahan atau barokah ya. Aina ma kunta, dimanapun. Aina dari aina itu ya, bentuknya apa? Dorob apa namanya? Aina itu apa? Dorob makan. Ainama jadi dimanapun. Kunta itu karena dari apa? Karena wahwatua itu ya. Karena ini bentuknya adalah tersambung dengan tak ya, tak mukhatab. Aina kunta, dimana pun ya, karena itu berada, berarti dimanapun kamu berada. Jadi wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Ini kalau jadi santri sebenarnya nggak perlu baca itu, udah hafal ntar, jadi nggak harus itu ini fathah, ini i'rabnya domah atau apa, insya Allah karena dihafal. Dan menjadikan kamu keberkahan aina ma kunta, dimanapun engkau berada. Wa an yaj'alaka dan wa an yaj'alaka dan menjadikan kamu, dan agar ya, wa an itu agar menjadikan kamu, miman dari atau orang, yang menjadikan orang-orang, idza u'tiya apabila, menjadikan orang apabila u'tiya
diberi. Apabila diberi, ini maksudnya apa? Diberi apa nih? Artinya beri kenikmatan bahasanya. Tapi artinya diberi. Sakaro bersyukur. Wa idab tulia, dan apabila ya diuji, dicoba, sobaro bersabar. Wa idza atnaba, dan apabila apabila berdosa atau berbuat dosa, ya, istighfar beristighfar. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berharap ya nasihatnya kepada kita agar kita menjadi orang ya yang mendapatkan keberkahan dimanapun kita berada ya. Dimanapun kita berada dapat berkah. Berkah itu apa? Continue, maksudnya kalau dapat rezekinya itu berkah, itu berarti apa? Kayaknya ngalir terus, itu namanya berkah. Namanya berkah itu tidak berhenti, walaupun sedikit jalan terus, itu berkah namanya. Keberkahan. Makanya orang banyak semoga mendapat berkah. Kalau mendapat berkah apa? Kalau kita beramal, bisa beramal terus, itu berkah. Orang berkah, beramal tapi duitnya tidak pernah habis gitu, continue, itu berkah. Jadi berkah itu artinya bisa mendapatkan ridho dari Allah dengan rutin. Kalau dapat rezeki itu ada aja gitu, dapat terus, itu berkah. Tapi kalau nggak berkah, ya biar duit 1 M juga sebentar juga habis gitu. Itu namanya nggak berkah. Kata orang duit panas, duit setan, ya itu namanya nggak berkah. Kalau berkah itu keluarga juga bahagia di dalam, duitnya cuma 100.000 buat beli anak-anaknya cukup, buat belanja istrinya cukup, itu berkah namanya. Kita dagang, nih kayak si Santo nih dagang, ya kayaknya duitnya nggak habis-habis, itu berkah namanya. Dagangannya nggak pernah habis. Kan kalau nggak berkah kan dagang modalnya habis, ya kan belanja lagi nggak bisa, itu nggak berkah itu. Kalau berkah itu alhamdulillah. Jadi ya berlanjut gitu. Alhamdulillah, serba pokoknya ada, pas butuh ada gitu. Mau beli mobil ada gitu. Ada terus berkah itu. Baik, kita lanjut ya. Harus bisa baca ya. Dari awal lagi kita baca bareng-bareng aja ya, biar itu ya, biar lancar. Baik. As'alu wahal karima, ya. As'alu wahal karima Rabbal arsil adimi Rabbal arsyil azimi ayat tawallaka fid dunya wal akhirah ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa ayyaj'alaka mimman idza uqtiya sakaro wa yaj'alaka mimman idza uqiya sabara wa idza tuliya sobaro wa idza tuliya sabara wa idza atnaba istaghfaro wa idza anaba sabara fa inna haula'i salasa unwanus sa'adati wa inna haula'i sa'adati. Maka sesungguhnya tiga ya, ini tiga, haulai kan apa namanya, ismul isaroh jamak ya, mu'annas au mudakar. Haulai itu baik mu'annas atau mudakar. Jadi ismul isaroh lil qarib, mu'annas au mudakar ya. Haula isalasa tiga, unwanus sa'adati, unwanunya ini sebagai mudhaf,
sa'adatinya sebagai mudhofun ilaih. Ya, sekarang siapa yang belajar baca lagi? Dimulai dari wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Ayo. Tafadhol. Insyaallah bisa ya. Wa yaj'alaka mubaraka aynama kunta. Mubarakan ya. Mubarakan Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. iya. Wa yaj'alaka mimman Dia idza syakara. iya. Wa idza tuliya sabara. Wa idza azana istaghfara. iya. Fa inna Wa inna haula isalasa anwanus. sa'adati. Kan kita kalau di dalam itu unwanu itu artinya apa? Alamat ya. Aina unwanu kan di mana alamatmu? Maksudnya ini tanda-tanda. Maka sesungguhnya dari tiga ini tanda-tanda kebahagiaan. Siapa lagi? Ayo, Andri lagi. Sambil diterjemah bisa Kak? Terjemah ya, dan menjadikan kamu keberkah di mana kamu berada. Ayo. Dari itu aja, wa an yaj'alaka. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Iya. Wa an yaj'alaka miman idza ya syakara. Wa idza tuliya sabara. Naam. Wa idza Atnaba istaghfara. Fa inna haula salasa unwanus. Naam, mumtaz. Siapa yang menerjemahkan? Ayo. Si Asrof coba. Ayo. Wa an yaj'alaka dan agar menjadikanmu keberkahan di mana saja berada dan menjadikanmu orang yang diberi kenikmatan atau apa, maka bersyukur. Dan bila diberi mendapat musibah maka bersabar, dan jika berbuat dosa beristighfar. Maka sesungguhnya mereka ini ya baca kasih ya sungguhnya tiga tanda-tanda kebahagiaan. Nah, maka sesungguhnya ini adalah tiga tanda-tanda kebahagiaan. Ini kalau disarah itu adalah banyak banget ini dari kata-kata miman ida atau sakaron yang menjadikan kita orang yang bila beri itu kan banyak ya, diberi kenikmatan, diberi kebahagiaan, diberi apapun kita harus bersyukur dengan mengucapkan apa? Paling tidak alhamdulillah. Alhamdulillah binikmatillah. Berdoa setelah makan itu tanda-tanda kita bahagia karena kita mendapatkan rezeki, kita bisa makan, bisa minum, itu harus paling tidak mengucapkan syukur. Buktinya apa? Dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kalau kita diuji ini harus bersabar, kita harus sabar. Sebagai orang-orang yang beriman itu harus sabar. Kan sabar itu kalau di dalam syarah itu ada tiga, ada as-sabru ala taati, yaitu di dalam ketaatan, as-sabru alal apa? Ala maksiati. Kalau kita melihat kemaksiatan itu juga termasuk orang yang sabar, kita bisa menahan. Kalau kita mempunyai nyali, kita nasihati, itu sebagai kesabaran juga. Tapi kalau kita nggak bisa, ya dalam hati adalah selemah-lemahnya iman. Itu termasuk adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian kalau ada lagi sabar yang ketiga adalah as-sabru
alal musibati, itu yang paling berat. Kita berapa musibah, anak sakit, ya, duit ora ono, angel kan gitu, serba salah. Terus kemudian ya larinya kan kita ya yang terakhir. Kadang-kadang karena tidak sabaran itu menguji kita, ya kadang-kadang kita berbuat dosa, berbuat maksiat yang kita nggak sadari, gitu. Maka sebagai orang beriman ya satu-satunya cara adalah istighfar kepada Allah, yaitu taubat, minta ampun kepada Allah. Kalau kesalahannya itu kepada manusia, bertobat kepada Allah, juga minta atau kesalahan kepada manusia, vertikal dan horizontal. Kalau istighfar kan bisa diwakilkan, tapi taubat harus orang itu sendiri yang meminta ampun kepada Allah, ya nggak boleh kita taubat wakilnya Allah, memintakan ke Allah taubat. Ya kalau istighfar itu memang boleh kita minta ampun. Kan kalau orang meninggal kan kadang-kadang kan diwakilkan kan, minta ampun kepada si fulan, pada si boleh. Bapak saya ampuni atas kesalahannya sewaktu masih hidup, bisa. Tapi kalau taubat dia sendiri, ya taubat nggak bisa diwakilkan. Ya, saya kira sampai ini aja ya. Dan inilah sebagai tanda-tanda kebahagiaan sebagai seorang muslimnya. Kita tutup dengan doa majelis apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.